Halo guys, apa kabar kalian malam ini? Aduh, baru pembukaan langsung ada motor lewat, nggak apa-apa lah ya. Thank you banget udah mau klik video ini. Bertemu lagi dengan saya, Satrio Homsin. Dan buat kalian yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini adalah Sachi TV, di mana di channel ini biasanya saya akan selalu bercerita tentang kejadian-kejadian yang sedang viral, kasus-kasus kriminal yang baru saja terjadi, atau juga yang dari tahun-tahun jebot tuh, dari tahun lama tuh aku suka ceritain juga, yang klasik-klasik itu. Kemudian sesekali aku akan membuat atau menceritakan kisah-kisah horor seperti malam hari ini. Jadi kalau buat kalian yang nontonnya malam-malam ya malam hari ini, kalau kalian nontonnya nggak berani besok pagi ya pagi hari ini gitulah ya. Tapi yang penting gue uploadnya sih malam. Di cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang hantu yang bernama Glundung Pringis atau Glundung Plecek. Ini sebenarnya aku ngangkat cerita ini juga karena ada komentar di kolom komentar dari Eliza ya. Eliza bahas hantu Glundung Plecek di kolom komentar, dan iya sih, seingat gue sih kalau di daerah mana sana, Jawa Timur ya, aku kan lahirnya di sana ya. Itu dulu tuh sempat ngehits banget, gak tahu sekarang masih ngehits nggak nih hantu nih ya. Ada hantu namanya Glundung Plecek, tapi di beberapa daerah itu disebutnya itu Glundung Pringis. Kenapa? Glundung itu tuh menggelinding ya bahasa Indonesianya. Pringis atau plecek itu tuh kayak senyum. Jadi memang hantu ini tuh penampakannya adalah, kalau di Jakarta bilangnya kepala buntung lah ya, kepala buntung yang menggelinding. Kemudian kalau misalkan udah ketemu sama orang atau manusia gitu, dia suka meringis terus hilang gitu. Jadi gelinding depan kita, nyengir terus hilang gitu. Kalau dulu sih banyak yang mengaitkan kenapa banyak banget hantu ini di Jawa Timur sana. Aku sih nggak bisa klaim semua daerah Jawa Timur banyak hantu ini ya. Tapi yang jelas pada waktu aku kecil dulu banyak banget cerita tentang hantu ini. Biasanya sih dikait-kaitkan dengan kebun kelapa, karena memang mereka menakut-nakutinya itu biasanya itu tuh menyerupai buah kelapa yang jatuh, bunyinya gedebuk gitu. Terus kalau orang di kampung kan suka, kalau ada kelapa jatuh suka diambil, suka dimasak gitu kan ya. Itu udah hal yang biasa anak-anak sekolah gitu kan ya. Tapi pas begitu diambil, jadi bukan buah kelapa, ternyata pas diambil udah gitu jadilah kepala, bukan kelapa tapi kepala. Kebayang sih seremnya, ya nggak? Ada juga sebagian orang yang mengkait-kaitkan kenapa hantu ini banyak banget di zaman itu, karena dikaitkan dengan peristiwa yang pahit sejarah negara ini ya, negara Indonesia, di mana ada peristiwa pemberontakan yang besar banget dulu di tahun 60-an. Kata mak gue juga, gue kan belum lahir ya, gue baru lahir tahun 80-an. Dimana pada tahun itu, pas peristiwa pemberontakan itu banyak banget peristiwa pemenggoyan kepala orang, yang kemudian ada yang dironce, dibuang ke sungai lah, ada yang dibuang di kebun, ada yang dikubur massal, palanya doang. Dan akhirnya muncullah fenomena atau cerita-cerita hantu seperti ini yang adanya itu di kebun-kebun. Nah, sebenarnya hantu Glundung Pringis ini nggak cuman ada di Jawa Timur aja ternyata, karena ada kesaksian atau ada yang cerita ke aku juga, dia mengalaminya justru di Jakarta. Jadi seperti apa kisahnya, kita langsung masuk aja ke kisah yang pertama tentang hantu Glundung Plecek atau Glundung Pringis ini. Jawa Timur ada, Jakarta ada, jadi tonton sampai habis. Oke, mulai serius, masuk. Kisah yang pertama dialami oleh seorang anak kecil, waktu itu umurnya tuh SD kelas 5 gitu lah ya. Ya anak kecil lah ya, bocah masih ya. Kalau SD kelas 5 umurnya kira-kira mungkin ya 11 tahun gitu lah ya. Kalau SD kelas 5, ya nggak sih? 11 tahun kan? Dia itu pulang sekolah ceritanya sama teman-temannya bergerombol. Dia kan masuk pagi, pulangnya siang gitu kan. Tapi karena memang anak di kampung itu biasanya pulang tuh nggak langsung pulang. Ada yang mandi di kali, ada yang main di kebun orang. Dan memang itu diperbolehkan, udah hal biasa gitu sama orang tuanya mereka main di kebun orang, karena biasanya memang mereka pulang dari kebun itu biasanya suka bawa kayu bakar lah, bawa rumput buat ternak mereka lah, karena emang kalau di kampung kan gitu kan ya. Nah suatu saat si anak ini namanya taruhlah Anwar ya, nggak usah sebut nama asli lah ya. Anwar ini main sama teman-temannya yang berlimaan gitu di kebunnya tetangganya. Dia sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumahnya, dan memang tiap hari itu, hampir tiap hari dia tuh mainan di situ sebelum pulang ke rumah dari sekolah, main situ, cari kayu bakar, ada yang cari rumput, barulah pulang gitu kan. Tapi hari itu mereka itu rada kesorean. Nah, biasanya mereka tuh jam 2, jam 3 tuh udah pulang, udah nyampe rumah bawa kayu bakar lah, itulah segala macem. Tapi hari itu dia rada kesorean, jam 5, dimana kalau misalkan di kampung itu jam 5 tuh udah mulai redup
Dan udah jelang-jelang maghrib, dan di sana itu kan kalau di kebun-kebun nggak ada listrik. Jangankan di kebun, di pinggir jalan pun di tahun-tahun 80-an tuh masih jarang listrik lah ya. Dan waktu kesorean itu, dia udah mau pulang nih. Wah, sudah kesorean nih, pulang yuk bro, gitu. Ayo yuk cah, pulang cah, ayo cah, mulai cah, gitu kan ya. Mau pulang lah dia ini kan. Tiba-tiba dia dengar suara buah kelapa yang jatuh. Buk, dicarilah sama temen-temennya. Nggak ada. Kemana nih kelapa jatuh? Nggak ada. Taunya kelapa yang jatuh itu beneran buah kelapa. Dia tuh kayak nyelip di antara semak-semak gitu lah ya. Dia ambil lah sama si Anwar ini, diambil, dibawa pulang, jalan-jalan sambil sini nenteng kayu bakar, sini nenteng buah kelapa, belakang tasnya digamblok. Teman-temannya juga kayak gitu hampir semuanya, tapi cuman bawa kayu bakar sama tas gamblok doang. Pas setengah perjalanan, salah seorang temannya itu tuh nyadar, "Wes Anwar, yang lo bawa apaan? Itu bukan buah kelapa, kepala," gitu kan. Langsung semua noleh, zet. Bener, yang ditenteng sama si Anwar tuh kepala, bukan kelapa. Anjir, semua kabur, cuman Anwar nggak bisa kabur. Orang itu ada di tangannya dia. Dia ngelihat gini dan nggak bisa kemana-mana. Dia udah kayak mematung gitu malahan. Kayak gitu. Kayak mungkin kalau di film tuh kayak orang lihat Medusa ya, kepalanya Medusa. Jadi kayak langsung ngematung gitu. Sampai dipanggil lah orang tuanya, dia dipanggil sama anak-anaknya ini kan. Sama teman-temannya maksudnya ya, dipanggil orang-orang sekitar situ dipanggil. Oh, Anwar nemu gelundung plecek. Dia nemu gelundung peringis gitu kan. Didatengin orang kampung, dan waktu didatengin si Anwar ini posisinya masih sama anjir, masih sama megang buah kelapa itu, tapi buah kelapanya udah nggak ada. Tapi posisinya masih sama kayak gitu, kayak patung gitu. Udah digini-giniin kan si Anwar itu, akhirnya dia baru gelagapan terus dibawa pulang. Habis itu dikasih air minum sama orang-orang kampung situ, sama orang tuanya juga lah ya, dikerubutin akhirnya dia di rumahnya. Kenapa pulangnya kesorean dan segala macam, makanya jangan kesorean lah, dikasih tahu begitulah ya si Anwar ini. Dia ceritain tadi pas waktu buah kelapanya diambil, pas dia ditinggal kabur sama temen-temennya, itu memang benar, itu tuh adalah kepala perempuan yang tiba-tiba senyum aja gitu di depan muka dia, senyum sambil melet gitu. Akhirnya dia kayak kaget, saking kagetnya sampai nggak bisa gerak, dan setelah itu dia demam 2 hari. Nah, dan kisah berikutnya ini dialami oleh seorang bapak-bapak waktu itu kuliah di Jakarta. Sebenarnya dia udah kerja, tapi waktu itu dikuliahin lagi gitulah sama kantornya dengan satu dan lain hal pertimbangan. Pokoknya dia harus kuliah dengan beberapa temannya dia yang ditempatkan di sebuah tempat kos, yang bukan tempat kos sih sebenarnya, kayak mes kantornya dia yang ada di Jakarta. Kan kantornya kan seluruh Indonesia ada ya. Di Jakarta taruhlah dia di mesnya itu. Nah, disitulah dia bersama bapak-bapak yang lain lah ya, yang sekolah di situ kan. Nah, kondisi mesnya itu adalah 2 lantai. Dan yang dipakai cuma lantai bawah, lantai atas tuh gudang ceritanya. Ada sih tangganya, terus ke atas gitu ya. Gede pokoknya, kalau dia cerita itu mesnya itu gede, bukan yang kecil terus jorok, enggak. Mesnya tuh bagus, rumah gede bagus gitu. Karena emang kantornya juga cukup bergengsi juga ya. Tapi kamarnya ada banyak berjejer gitu. Nah, si bapak ini namanya siapa ya? Pak Abdul ya. Si bapak ini, Pak Abdul ini dapat kamar yang tepat di depan tangga untuk naik ke lantai 2 itu, ya kan? Nah, Pak Abdul ini sebenarnya bukan orang penakut motor. Pak Abdul ini bukan orang penakut sama sekali. Jadi dia tuh orangnya berani-berani aja dan nggak kepikiran sama sekali bakal ada apa-apaan, karena memang kondisi mesnya itu bersih kok, bagus gitu, nggak gimana-gimana, terawat gitu loh. Dan bangunannya cukup baru, bukan bangunan lama. Kamarnya dia di depan tangga, jadi kalau dia tiduran tuh di kasurnya dia, pas dia tiduran di kasurnya dia tuh bisa ngeliat tangga gitu, melintang gitu. Pada suatu malam, dimana itu adalah malam ketiga dan malam-malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa, tidur nyenyak-nyenyak aja. Di malam ketiga, Pak Abdul ini nggak bisa tidur, teman-temannya udah pada tidur, dan dia nggak bisa tidur sampai jam 2 subuh. Padahal besok paginya dia harus kuliah lagi kan, sama si teman-temannya ini harus sekolah lagi gitulah, pendidikan apa kuliah nggak ngerti lah gue, pokoknya gitulah ya, dia harus ke Jakarta untuk melakukan, motor banyak banget sih, melakukan sebuah proses pendidikan yang diharuskan dari kantornya dia. Dan di jam 2 itu dia udah mulai ngantuk, dia udah mulai tidur, tidur nih gue nih, nyantai nih gue tidur nih, asik gue tidur. Tiba-tiba dia nggak jadi tidur karena dia terkaget dengan penampakan sebuah
benda yang berbentuk bulat menggelinding dari lantai 2. Awalnya dia mengira itu adalah bola. Oh, kali di atas ada bola basket kali ya. Terus menggelinding gitu kan. Tapi kenapa kemarin-kemarin nggak ada apa-apa? Kok katanya di atas juga nggak ada barang, kosong kata si penjaga itu kan. Dia lihat dan bunyi ya, gededuk 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 gitu. Jadi per anak tangganya tuh bunyi gededuk 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 gededuk. Dia intip. Pas dia intip, itu tuh dia lagi turun gitu, dan memang dia ngelihatnya tuh kayak semacam benda bulat karena emang nggak terlalu terang pencahayaannya. Tapi pas nyampe di lantai dasar, dan itu adalah di lantai dimana tepat dia berdiri, di depannya dia, di bawah, berubahlah itu. Si bola dalam tanda kutip itu bisa ketawa, nyengir depan tuh Pak Abdul. Tapi dasar Pak Abdul ini kan orang yang berani ya. Diinjek. Wes! Gitu. Pas diinjek hilang udah. Mungkin gitu kali ya kalau harus ketemu setan. Jadi nggak perlu takut-takut, nggak perlu apa, langsung injek aja kayak si Pak Abdul itu. Tapi hilang kok kata Pak Abdul gitu kan. Jadi dia memang orangnya spontanan gitu. Kalau misalkan ngeliat kayak gitu-gitu bukan hal yang pertama kali sih buat dia. Jadi udah sering beberapa kali dia ngeliat kayak gitu-gitu, tapi nggak di situ. Pas di kejadian di mesnya itu, di asramanya itu, dia nggak bakal nyangka bakal ada penampakan kayak gitu loh. Oke, jadi gitu gengs, cerita tentang gelundung plecek atau gelundung pringis. Barangkali kamu ada cerita yang lebih seram lagi, bolehlah kalian DM aku di Instagram. Ntar kalian follow aku di Instagram aku di sini, di Satrio_Homsin. Saya tunggu di sana, cerita-cerita seram kalian, kita ngobrol di sana. Ntar aku pengen denger kalian komentarnya kayak apa tentang cerita gelundung pringis ini. Buat kalian yang suka, thank you banget, terima kasih. Buat kalian yang suka, jangan lupa subscribe-nya, juga like serta share ke teman-teman kalian. Dan juga gimana lighting baru di 2 video terakhir gue, apakah kalian suka? Yang kemarin-kemarin rada pektai ya muka gue ya, semoga kalian suka. Sampai ketemu di konten berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. I love you.